Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang di hari Jumat sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Mari kita persiapkan diri kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Habakuk 2 ayat 20. Demikian. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di masa perjanjian lama, bait Allah itu dipahami adalah sebuah tempat yang kudus, di mana Allah berdiam di sana. Di samping itu, bait Allah itu juga adalah tempat di mana umat Israel bisa bertemu dengan Allah. Orang Israel memahami demikian, kalau mereka mau bertemu dengan Allah, mereka akan pergi ke bait Allah, dan mereka di sana akan mempersembahkan kurban, dan melalui persembahan tersebut mereka memahami bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan di sana. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dalam kenyataan Israel sering menganggap bahwa ketika mereka sudah pergi ke bait Allah, bahwa pekerjaan atau upah Allah sudah cukup, sudah dipenuhi. Artinya begini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Ketika mereka pergi ke bait Allah, mereka menganggap bahwa urusan kepada Tuhan sudah selesai. Dan setelah keluar dari bait suci, sekarang urusan saya sendiri, mau bagaimana. Itu sebabnya mereka keluar dari bait suci, masih ada saja orang yang melakukan tindakan ketidakadilan. Masih ada orang yang pergi untuk menyembah ilah-ilah lain ke tempat-tempat yang lain. Atau ada orang yang memperdaya sesamanya pada waktu itu. Karena pemahaman tadi bahwa urusan kepada Allah sudah selesai, sekarang urusan saya pribadi, terserah saya mau ngapain. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, padahal bagi Allah, pada masa itu, Allah tidak menginginkan hal yang demikian. Walau umat Israel sering beranggapan bahwa Allah itu dipenjara hanya di dalam bait suci itu sendiri. Ternyata Allah bukanlah Allah yang demikian. Mari kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, beberapa kali Alkitab menyatakan bahwa Allah tidak setuju dengan ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah umat Israel atau yang dilakukan oleh umat Israel kepada orang lain. Itu artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, bahwa Allah tidak terpenjara dalam bait suci, walaupun bait suci itu adalah kudus. Allah tidak bisa dibatasi hanya tinggal di sana. Tetapi Allah kita ini adalah Allah yang aktif, bukan Allah yang pasif. Allah kita ini Allah yang keluar melewati batas bait suci itu dan melihat bagaimana situasi di luar bait suci itu sebenarnya. Dan Allah melihat bagaimana kehidupan umatnya yang ternyata jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Padahal titah pertama sampai titah ke-10 sangat mengkehendaki umat Allah itu untuk menjadi orang-orang yang menjaga kekudusan hidupnya ketika mereka nantinya akan kembali ke bait suci atau ke bait Allah untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Bukan berarti kalau sudah melakukan atau memberikan kurban kepada Allah, setelah itu bebas melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bukan seperti itu. Tetapi Allah mengkehendaki kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika mereka keluar dari bait Allah, Allah mengkehendaki mereka supaya memperjuangkan keadilan, memperhatikan nasib sesama mereka, bahkan tidak pergi lagi untuk menyembah ilah-ilah lain, namun lebih berkenan kepada Allah. Itulah yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari di situasi di zaman Habakuk pada masa itu. Sebenarnya Allah mau mengatakan bahwa baitnya suci atau kudus, siapa yang mau datang ke bait Allah harus mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari.
bahkan di rumahnya, bahkan di tempat pekerjaannya, bahkan di tengah-tengah keluarganya, mempersiapkan dirinya, menjaga kekudusan hidupnya ketika hendak menghampiri bait Allah yang kudus tersebut. Karena Allah kita itu adalah Allah yang sangat kudus. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, 1 Korintus 6 ayat 19-20 menyatakan bahwa ternyata hidup kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah yang kudus. Hidup kita ini, bait Allah bukan hanya lagi berupa sebuah bangunan yang bisa dibangun. Bait Allah tidak hanya lagi sebuah bangunan monumental yang dihiasi dengan megah, bukan. Tetapi bait Allah bukan lagi berada di satu tempat, tapi sekarang bait Allah itu sudah pindah kepada jiwa-jiwa setiap orang yang percaya kepada Allah. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Tubuh kita ini sekarang adalah milik Allah sendiri, yang didiami oleh Allah, yang Allah ada di dalamnya, bersuara, bersemayam, dan melihat bagaimana kehidupan kita senantiasa. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kalau tubuh kita ini menjadi bait Allah yang kudus, berarti tubuh kita ini didiami oleh Allah. Allah ada di dalamnya. Allah melihat bagaimana proses kehidupan kita. Allah merasakan bagaimana proses kehidupan kita itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Allah tidak lagi tinggal di tempat yang dipahami orang sebagai tempat yang kudus. Allah tidak lagi dipahami hanya tinggal di tempat yang ditentukan oleh manusia, atau di langit, atau di atas gunung. Tetapi Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal di dalam diri kita. Maka untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, perlu kita menyadari kalau Allah diam dalam diri kita, ngapain kita lagi harus cemas di tengah-tengah hidup kita ini? Allah tahu kok bagaimana hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak menjaga kekudusan. Karena kalau Allah mau diam dalam hidup kita, tentu kita juga harus menjaga kekudusan bait Allah itu, yaitu diri kita sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Yang kedua, tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Allah. Allah yang menjadi pemilik tubuh kita ini. Jadi bukan lagi diri kita, dan hindarilah yang namanya berbuat dosa. Kalau kita menyatakan bahwa diri kita ini adalah milik Allah, status kita bukan lagi bebas untuk melakukan perbuatan dosa, tetapi status kita adalah orang yang dimerdekakan oleh Allah, dimerdekakan oleh Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, maka sangat perlu untuk menjaga kekudusan bait Allah yang ada dalam diri kita. Hindarilah dosa, karena kita dipanggil Allah bukan untuk itu. Karena Allah berdiam dalam kita bukan untuk menghantarkan kita melakukan perbuatan dosa, tetapi menghantarkan kita untuk kemuliaan Allah dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan menjadikan kami menjadi bait Allah. Kami menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Allah. Kami bukan lagi menjadi milik kami sendiri, bukan lagi milik dunia ini, tetapi milik Allah sendiri, yang Allah berkuasa atas kehidupan kami. Ya Tuhan, kalau Tuhan berkuasa, arahkanlah hidup kami ini ya Tuhan, kemana Tuhan mengkehendakinya. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa kalau Tuhan yang menjadi pemilik hidup kami, Tuhan akan membuat yang terbaik di dalam diri kami, Bapak. Ya Allah, Bapak. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu, lindungilah, berkatilah mereka. Kuasailah mereka, agar mereka ya Tuhan menjadi jemaat yang bersuka cita di dalam keluarga mereka,
Anak-anak juga ya Tuhan, Engkau yang berkati, yang melindungi. Saat ini ya Tuhan, virus COVID-19 varian Omikron sudah mulai meningkat di tengah-tengah bangsa kami. Tuhanlah yang melindungi kami. Tuhanlah yang membangkitkan imun yang lebih baik di tengah-tengah tubuh kami. Agar kami mampu menghadapi itu ya Tuhan. Hanya dalam perlindungan Tuhanlah kami bisa menghadapi segala sesuatu, hal yang tersulit sekalipun di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah gereja, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik, dan juga bangsa dengan negara kami, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.